Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Badaria dari Prodi Pendidikan Sosiologi kelas D. Mata kuliah Wawasan Pendidikan. Yang pertama, mengidentifikasikan permasalahan pendidikan di Sumba Timur. Rendahnya mutu pendidikan di Sumba Timur disebabkan banyak faktor krusial seperti minimnya sarana pendukung dan kualitas guru yang belum memenuhi standar S1. Serta permasalahan lainnya yang membutuhkan penanganan serius dari pihak yang terkait di dalamnya. Yang menjadi momok dalam peningkatan mutu pendidikan di Sumba Timur tidak sebatas pada kompetensi guru semata. Kendala lain adalah rombongan belajar yang tidak sesuai sarana penunjang kegiatan belajar mengajar yang tidak memadai. Dari penelitian yang dilakukan oleh lembaga inovasi yang dipusatkan di Kecamatan Hahar, banyak hal yang menjadi indikator kenapa pendidikan kita tidak berjalan dengan baik. Misalnya, jarak tempuh yang jauh, anak yang tidak sarapan pagi ke sekolah, dan anak-anak yang tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Problem pendidikan di Sumba Timur tidak hanya terjadi di pedalaman saja, tetapi juga di wilayah kota. Jika di pedalaman, jarak dan kemampuan guru dan siswa menjadi persoalan, maka sebaliknya di kota, persoalan teknologi sudah mulai meresahkan terutama bagi anak-anak sekolah. Kalau di pedesaan mungkin kekurangan sarana dan ruang belajar, tetapi di kota terjadi penumpukan siswa dalam rombongan belajar. Peran pemerintah dalam pendidikan. Peran pemerintah sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di Indonesia, utamanya mulai dari ketersediaan sarana dan prasarana minimal berupa gedung sekolah yang layak dan hingga sampai pada ketersediaan berbagai fasilitas pendukung pendidikan lainnya. Yang ketiga, faktor pendidikan. Yang pertama, faktor keluarga. Dan faktor keluarga adalah madrasah pertama bagi seorang anak di mana dia akan belajar apapun dari kedua orang tua maupun orang dewasa di sekitarnya. Biasanya apa yang ditanamkan di rumah akan dibawa anak sampai kapanpun dan diyakini sebagai sebuah kebenaran. Yang kedua itu faktor sekolah. Faktor sekolah juga adalah salah satu bagian dari faktor yang mempengaruhi pendidikan. Karena disitulah siswa akan menuntut ilmu dan belajar hal-hal lainnya. Di sekolah juga anak-anak akan mulai berinteraksi dengan orang-orang di luar keluarga yang berasal dari latar belakang berbeda dan pola asuh berbeda. Anak-anak mulai mengenal teman-teman sekolahnya yang memiliki banyak perbedaan hingga akan menjadi proses asimilasi karakter dan sikap teman sekolah bisa mempengaruhi pada anak dan sebaliknya. Yang ketiga, C, faktor lingkungan. Di mana anak atau siswa tinggal, pendidikan akan diberikan dalam keluarga maupun sekolah bisa sia-sia saja. Karena jika berada di lingkungan yang tidak bagus, misalnya di tengah pergaulan dengan anak-anak yang suka tawuran. Yang keempat itu faktor fisiologis. Yang ketiga itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan di mana anak-anak atau siswa tinggal, pendidikan baik yang diberikan dalam keluarga maupun sekolah bisa sia-sia saja karena berada di lingkungan yang tidak bagus, misalnya di tengah pergaulan dengan anak-anak yang suka tawuran. Yang keempat itu faktor fisiologis. Faktor fisiologis di mana kondisi jasmani dari siswa apakah sehat atau menderita suatu penyakit atau cacat tertentu. Contohnya ketika anak sedang sakit, pastinya anak akan lebih sulit berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran. Yang kelima itu faktor psikologis. Contohnya siswa yang sering mengalami perundungan oleh teman-teman lainnya biasanya akan merasa minder sehingga tidak memiliki motivasi untuk belajar dan malas untuk ke sekolah. Yang
Yang keempat itu saran saya terhadap pendidikan. Saya harap pemerintah lebih memperhatikan pendidikan dan orang tua serta guru lebih memotivasikan anak-anak untuk lebih giat lagi belajar. Karena pendidikan adalah sumber ilmu kita di masa depan nanti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.